Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini tidak menjadi halangan untuk kita untuk tetap mengembangkan ilmu. Selamat datang di live webinar Mendeley for Scientific Publication yang diadakan oleh JP Global Transtech. Terima kasih karena telah berpartisipasi di acara kami kali ini. Pada hari ini akan ada pematerian bersama Saudara Fen-Fen Venda Florena atau lebih akrab kita sapa dengan Kang Fen-Fen, serta tanya jawab yang akan dilakukan di akhir sesi pematerian. Pastikan Anda semua memahami materi yang akan disampaikan dengan baik, karena di akhir acara akan ada kuis yang nantinya menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum masuk ke sesi pematerian, mari kita undang Kang Fen-Fen untuk bergabung bersama kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo Kang Fen-Fen, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Kang Fen-Fen puasa hari ini? puasa dong. Masa enggak? Oke. Oke nih Kang Fen-Fennya udah di sini. Jadi sebelum kita masuk ke pematerian, ayo kita mengenal JP Global Transtech terlebih dahulu. JP Global Transtech adalah organisasi non-profit independen yang bergerak di bidang promosi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia untuk kepentingan lingkungan dan kemanusiaan. JP Global Transtech memiliki visi menjadi lembaga independen yang mentransfer dan mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi terkemuka di Indonesia. JP Global Transtech telah mengembangkan program-program antara lain Scientific Publications, Science and Technology Promotion, dan Innovation Technology Hub. JP Global Transtech menghadirkan program-program melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah, komunitas ilmiah, media, dan industri untuk memajukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jejaring JP Global Transtech telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia dan di dunia seperti Jepang, Amerika, Taiwan, dan India. Sebagai International Conference Management, JP Global Transtech telah berjejaring dengan Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri 11 Maret, Institut Teknologi 10 November, dan perguruan tinggi lain. Selain itu, bersama The Society of Powder Technology Japan, Kanto Section, telah sukses menyelenggarakan konferensi internasional antara lain International Conference and Exhibition on Powder Technology dan Business Meeting tahun 2017 dan 2019, Padjadjaran International Conference on Energy Research and Technology Indonesia tahun 2018. Makalah-makalah dari kegiatan tersebut telah terbit dalam Advanced Powder Technology Journal, AIP Conference Proceedings, IOP Material Science and Engineering, dan IOP CS Earth and Environmental Science. JP Global Transtech juga mengelola jurnal ilmiah internasional yang bersifat open access dengan editorial board para peneliti handal dari universitas-universitas terkemuka di dunia. Di antaranya, Journal of Powder Technology and Advanced Functional Material bekerja sama dengan The Society of Powder Technology Indonesia, serta Asian Community Health Nursing Research Journal bekerja sama dengan Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia Wilayah Jawa Barat dan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas kepercayaan yang Anda berikan. JP Global Transtech mempersembahkan live webinar Mendeley for Scientific Publication.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan, serta adik-adik dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Fen Vendela Florena. Selama 1 jam ke depan, saya akan membersamai Anda dalam sebuah live webinar Mendeley untuk publikasi ilmiah. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga kita sehat selalu. Pada webinar kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa tahapan materi yang mana materi ini akan ada sekitar 5 bagian. Namun sebelum itu, saya perlu tekankan juga kepada Bapak Ibu supaya mengikuti webinar ini mulai dari sesi 1, sesi 2, sampai sesi 5. Karena pada sesi yang terakhir, yaitu pada sesi yang kelima, maka Bapak Ibu akan menyaksikan demo cara penggunaan Mendeley, baik itu mulai dari cara mensitasinya, kemudian di sini pun saya akan menampilkan fitur-fitur lengkap pada Mendeley. Nah, apa sih sebetulnya itu Mendeley dan kenapa kita harus menggunakan Mendeley atau software tools manajemen lainnya? Nah, ada setidaknya 3 pertanyaan utama terkait dengan mengapa kita harus menggunakan software manajemen. Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui bahwasanya ketika kita membuat sebuah makalah ilmiah, maka tipikal gambar yang ada di sini mungkin bisa secara otomatis menggambarkan bagaimana Bapak Ibu bergelut dengan paper ilmiah. Atau adik-adik misalkan sedang skripsi, dikejar deadline supaya nggak bayar SPP, tapi harus bikin skripsi yang di dalamnya itu memuat banyak sekali referensi dan juga format referensinya itu harus mengikuti format yang ditetapkan oleh universitas. Itu baru skripsi. Bagaimana kalau kita ingin submit ke jurnal ilmiah yang bereputasi tinggi? Atau misalkan sekedar conference proceeding. Ternyata semuanya juga memiliki masalah masing-masing dan masalahnya itu hampir sama. Karena misalkan ketika kita membuat sebuah makalah ilmiah, kita akan menjadikan artikel-artikel kita, buku-buku kita, kemudian conference paper kita citasi ke dalam paper kita, tetapi tidak hanya sampai itu. Selain kita harus mensitasi, maka kita harus membuat daftar referensi atau bibliografi yang susah kalau kita lakukan secara manual. Kenapa susah? Kenapa? Karena yang pertama, semakin banyak referensi yang kita gunakan, maka peluang kita untuk memunculkan kesalahan dalam pengetikan format itu akan semakin besar. Saya akan berikan sebuah contoh bagaimana proses ketika kita menghadapi masalah yang kedua, itu ketika kita akan submit artikel ilmiah kita ke jurnal ilmiah atau submit ke conference proceeding atau membuat buku. Nah, maka setiap jurnal, conference proceeding atau buku yang akan kita buat, maksudnya artikel yang akan kita buat gitu ya, itu memerlukan gaya format referensi yang berbeda-beda. Satu jurnal pun bisa berbeda, apalagi beda tipe publikasi ilmiah. Kenapa? Karena setiap jurnal, setiap conference proceeding, setiap buku memiliki kaidah penulisan, style atau format referensi yang berbeda untuk publikasi jurnal, untuk buku, untuk book section, untuk conference proceeding, untuk paten, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Akan menjadi horor sekali kalau misalkan kita harus menghafal satu persatu format style referensi yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu, sebagai gambaran betapa horornya ketika kita membuat referensi dengan cara manual, saya perlihatkan di sini adalah referensi atau gaya penulisan
untuk IP Conference Proceeding. Ini adalah proceeding per index corpus. Untuk yang pertama ini adalah sebuah referensi yang berasal dari buku. Judulnya diketik miring. Kemudian harus ada publisher name, publisher city, dan sebagainya. Untuk yang kedua itu adalah jurnal ya. Kalau jurnal ternyata tidak perlu mencantumkan judul artikelnya, cukup mencantumkan nama jurnalnya diikuti dengan volume jurnalnya dengan gaya bold, tak tebal, diikuti halaman serta tahun. Kemudian yang ketiga untuk book chapter. Di book chapter ini berbeda dengan buku karena di book chapter itu ada banyak sekali penulis yang penulisannya itu dikawal oleh seorang editor. Editornya harus ditulis, kemudian judul book sectionnya itu harus dicetak miring, kemudian lain sebagainya. Nah, untuk yang nomor 4 ini adalah referensi untuk yang berasal dari paper conference proceeding. Harus dicantumkan apa judul artikelnya, kemudian dijudulkan nama conference yang diselenggarakannya, kemudian volume conference proceeding, editornya, repot begitu ya. Itu baru IP content proceeding. Bagaimana kalau IOP publishing? Nah, ternyata kurang lebih sama untuk penulisan referensi yang berasal dari jurnal ilmiah. Tetapi di sini nama jurnalnya harus dicetak miring ya. Kemudian volumenya di bold dan tidak perlu mencantumkan page number-nya. Kemudian nomor 2 ini sama untuk referensi dari jurnal. Nomor 3 untuk referensi dari buku. Nomor 4 juga buku. Kemudian nomor 5 ini untuk referensi dari proceeding. Tidak perlu dicantumkan editornya. Itu baru conference proceeding. Terus kalau misalkan kita pengen nulis dan submit di jurnal yang bereputasi tinggi, jurnal Q1 atau semua Q2, Q3, Q4 pun saya kira pasti akan ketat dalam pembuatan referensinya. Sebagai contoh saya perlihatkan bagaimana kaidah penulisan referensi untuk jurnal. Ini Advanced Powder Technology jurnal Q1 untuk publikasi referensi yang berasal dari publikasi ilmiah dicantumkan seperti ini. Untuk buku, untuk edited book, kemudian untuk referensi yang diambil dari book section. Nah, oleh karena itu, kita memerlukan sebuah tool yang akan membantu kita mengenerate secara otomatis referensi yang kita citasi dan juga menuliskan daftar referensi atau daftar bibliografinya. Banyak software management tools yang digunakan, bisa EndNote atau bisa Mendeley, bisa juga Zotero, dan lain sebagainya. Nah, maka secara otomatis software-software ini akan mengenerate citasi dan referensinya dengan ketelitian 100%. Bisa seperti itu. Nah, jadi fungsi dari reference management itu adalah membantu kita untuk membuat sekaligus memanage daftar-daftar referensi kita untuk setiap riset yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga tidak perlu khawatir untuk menampilkan sumber-sumber pustakanya karena nanti saya akan ajarkan menggunakan Mendeley. Nah, di sini saya memperlihatkan beberapa software manajemen yang seringkali digunakan oleh para akademisi, mulai dari Mendeley, EndNote, Bitbox, Zotero, sampai Papers. Nah, bisa Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik lihat di sini. Fitur yang paling lengkap itu adalah fitur yang dimiliki oleh Mendeley. Udah mah gratis, fiturnya paling berlimpah. Oh, bisa. Nah, jadi apa sih sebetulnya Mendeley itu? Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak pakai Zotero saja? Kenapa nggak pakai Repworks atau Paper? Bebas. Mana yang menurut kita lebih nyaman. Tapi kalau untuk saya pribadi, ketika saya menulis artikel untuk jurnal atau pengerjaan tesis atau hal lainnya, saya cenderung suka sekali sama Mendeley. Kenapa? Karena dengan komparasi yang
sebelumnya saya perlihatkan tadi. Nah, kemudian selain berfungsi untuk mengatur PDF dan juga mengenerate daftar sitasi dan daftar referensi secara otomatis, Mendeley pun ternyata memiliki fitur yang cukup berlimpah. Di antaranya adalah fitur untuk scientific social networking. Artinya adalah jejaring sosial ilmiah yang bisa digunakan oleh para peneliti untuk menemukan, pertama, daftar referensi yang ingin dicari. Kemudian yang kedua, bisa mengikuti rekam jejak publikasi dari peneliti-peneliti sebidang atau di bidang lain bisa. Kemudian yang ketiga, karena dia bersifat social networking, itu mirip kayak Facebook, mirip kayak LinkedIn, tetapi versi ilmiahnya. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, di Mendeley ini kita bisa menggunakan fitur untuk mencari lowongan pekerjaan di mancanegara. Kemudian daftar yang favorit itu adalah daftar pencarian research funding yang dibutuhkan oleh akademisi yang tergabung dalam pusat-pusat penelitian di kampus ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana kita bisa menggunakan Mendeley yang ternyata ada dua versi. Ada versi yang berbasiskan online atau versi yang bisa kita gunakan dengan secara daring atau secara online. Kemudian juga ada yang bisa kita gunakan menggunakan jejaring yang offline. Jadi kita bisa gunakan pada versi desktop atau di personal komputer kita. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Semoga Bapak Ibu masih tetap stay tune di sini karena kita masih berlangsung dan baru saja masuk ke part yang kedua. Berdasarkan survei, banyak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan Mendeley, baik itu membuka akunnya atau kemudian mendownloadnya. Di sini saya akan menjelaskan secara detail sekali. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu masuk ke laman Mendeley, tampilan utamanya adalah seperti ini ya. Nah, lalu setelah itu yang kita lakukan adalah kita create free account. Untuk selanjutnya kemudian diarahkan ke Elsevier. Kenapa diarahkan ke Elsevier? Karena ternyata beberapa tahun yang lalu pada tahun 2013 Mendeley sudah berhasil diakuisisi oleh Elsevier. Padahal Mendeley sendiri baru establish itu pada tahun 2008 kalau tidak salah. Nah, kita masukkan email kita, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan nama awal kita, nama akhir kita, dan juga password. Nah, selanjutnya setelah registrasi berhasil, maka halaman akan sampai ke sini. Kita isi status kita saat ini dan juga bidang studi kita apa. Contohnya di sini saya memberikan contoh student atau PhD student. Kemudian bidang kajian ilmunya material science. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan peneliti tulis researcher atau lecturer, kemudian bidang ilmunya silahkan dicantumkan. Dan jangan lupa untuk mencantumkan, maksudnya mengklik tanda biru di sini di make profile public. Supaya nanti ketika kita punya profile dan akun dari Mendeley, maka nanti publik bisa melihat kita ya. Karena ini kayak Facebook versi scientific. Nah, apabila berhasil, maka Bapak Ibu akan masuk ke halaman atau dashboard utama dari Mendeley. Akan muncul di sini ada tanda Mendeley yang memunculkan profil kita. Kemudian yang kita lihat di sini
yang paling pertama kita lakukan adalah kita klaim publikasi yang pernah kita terbitkan. Kita klik claim publication, nah maka nanti sistem akan meminta kita memasukkan atau menginput nama akhir dan juga institusi kita. Nah, contohnya untuk saya ketikkan dan ternyata berhasil, saya menemukan akun saya, entah ini di Elsevier, entah ini akun di Science Direct, saya juga kurang tahu. Tapi ketika saya klik itu, ternyata muncul. Nah, bisa jadi ini, saya pernah, waktu dulu ketika saya masih S1, saya pernah bikin akun, terus saya lupa lagi, tidak masalah. Karena dengan mengklaim publikasi ini, semua akun yang pernah kita buat akan muncul. Kita klik search, kemudian kita klik lagi it's me. Maka selanjutnya kita akan mengklaim profil kita, bahwa itu memang profil kita sesuai dengan daftar publikasi yang kita punya. Maka selanjutnya kita isi data-data kita, data baik itu status kita, kemudian juga institusi kita bekerja, kemudian bidang ilmu kita tuliskan di sini, dan juga penelitian kita terkini supaya nanti orang tahu ketika melihat profil kita, oh ternyata misalkan saya ini aktif di bidang ilmu fisika material gitu kan, kemudian chemical engineering dan lain sebagainya. Karena di sini saya mencantumkan juga research interest-nya. Nah, di halaman ini kita isi profil kita secara lengkap dan kita juga bisa memasukkan ORCID ID ya. Jadi ORCID ID kita kalau kita pernah buat silakan di-linkkan di sini. Nah, kemudian setelah kita berhasil mengisi profil, maka akan muncul daftar-daftar publikasi yang pernah kita terbitkan. Nah, selanjutnya seperti inilah tampilan dari Mendeley versi web ya. Ada halaman untuk posting status, kemudian melihat networking-nya. Nah, kita akan mencoba untuk masuk ke cara yang kedua. Setelah kita berhasil membuat akun, kita akan memasukkan daftar-daftar pustaka yang berasal dari file PDF yang ada di komputer pribadi kita. Caranya kita klik di sini di bagian library, kemudian kita klik import document or library. Maka selanjutnya kita diminta untuk memasukkan file-file PDF yang akan kita import ke dalam Mendeley versi web ya. Jadi ini harus online. Maka setelah kita pilih artikelnya, maka semua artikel akan masuk 1, 2, 3, 4, pokoknya sebanyak apapun yang kita klik, sebanyak apapun yang kita import akan muncul di sini. Nah, di sini di bagiannya ada tab menu, kemudian ada menu utama, menu fungsi utama, kemudian di sini ada daftar koleksi, dan di laman utama adalah artikel yang atau file referensi yang kita jadikan sebagai daftar pustaka. Nah, kalau kita klik salah satu artikel di daftar PDF yang kita import, kita jangan lupa untuk mengecek detail referensinya. Ini isinya adalah metadata. Apa itu metadata? Jadi metadata itu adalah sekumpulan informasi yang kemudian memuat pertama judul dari pustaka. Untuk artikel berarti judul artikelnya, kalau buku judul bukunya. Kemudian nama penulisnya juga ada di sana. Kemudian juga ada judul jurnalnya, tahun penerbitannya, abstraknya, dan terakhir ada DOI-nya ya. Nah, baik. Gimana kalau misalkan kita pengen pakai Mendeley, tapi kalau di rumah kita nggak punya WiFi misalkan? Mudah saja caranya, download dulu terlebih dahulu Mendeley versi desktop. Caranya silakan ikutin tautan ini, atau di Google pun misalkan klik Mendeley spasi download, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya kita ketika masuk ke halaman utama dari Mendeley, kita diminta untuk mendownload Mendeley dan sistem akan otomatis mendeteksi sistem operasi yang kita miliki itu apa. Ubuntu atau Linux, Windows atau Mac. Kita tinggal klik, kemudian kita save file. Selanjutnya kita next saja, kita next, kemudian kita di klausulnya kita agree, kemudian foldernya mau ditaruh di mana, biasanya di folder atau directory C, kita klik next saja, biarin aja dia mengalir.
kemudian kita klik install. Nah, maka ketika berhasil, kita bisa membuka Mendeley versi desktop. Tampilannya seperti ini ya. Kita masukkan akun, username dan juga password yang pernah kita buat tadi di Mendeley versi web ya. Kemudian kita klik sign in, maka secara otomatis Mendeley versi desktop akan memunculkan daftar-daftar PDF yang berhasil kita impor ketika kita mengimpornya di Mendeley versi website ya. Nah, setelah itu bagaimana cara kita memasukkan daftar pustaka yang lainnya? Kalau tadi kan berdasarkan add files. Nah, kalau misalkan pengen import satu PDF sekaligus, jadi semua dokumen yang ada di dalamnya kita import semuanya, misalkan ada 30 PDF misalkan, bisa. Kita akan lihat cara yang mudah, kemudian cara yang susah saya akan ajarin di sini ya. Cara yang pertama adalah dengan memasukkan file PDF-nya secara individual atau secara kolektif melalui menu Add Files atau klik Ctrl O. Maka setelah itu artikel akan diminta untuk diimport dengan cara bisa satu-satu, bisa tiga-tiganya. Contohnya saya langsung mengimport 3 file sekaligus di sini. Saya klik open dan hadir. PDF-nya hadir di sini. Saya coba klik artikel yang berhasil saya import, kemudian saya cek metadatanya. Apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Karena ternyata sistem akan otomatis meminta kita mengkoreksi secara cepat. Cara yang kedua, kalau kita ingin mengimpor satu folder sekaligus yang isinya itu artikel-artikel PDF, cara yang pertama adalah kita bikin dulu foldernya apa. Misalkan di sini saya create new folder, kemudian saya buat di sini rename foldernya paper PNG misalkan. Nah, maka setelah itu biarkan kursor kita tetap di kursor ini ya. Kemudian kita klik add folder. Maka selanjutnya sistem akan meminta kita memilih folder yang akan diimport ke dalam Mendeley. Nah, di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 artikel yang ada di PDF yang saya import. Dan metadatanya pun sudah ada. Nah, selanjutnya cara yang ketiga. Cara yang paling simpel karena dengan mendrag atau mendrop file PDF atau file pustaka dari yang akan kita gunakan langsung ke halaman utama Mendeley. Caranya kita drag, kemudian drop dan nanti akan langsung muncul artikelnya ya. Cara yang ketiga. Cara yang keempat. Nah, cara yang keempat ini saya bilang cara yang paling canggih. Kenapa? Karena dengan cara yang keempat ini, kita bisa mengentry semua daftar pustaka secara manual. Kenapa sih harus kita bikin secara manual? Karena, misalkan kita punya daftar pustaka yang diterbitkan tahun 60-an, 50-an, jadul lah pokoknya. Biasanya kalau belum digitalisasi atau belum disusun ulang, maka PDF-nya itu tidak ada. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengentry secara manual. Seperti ini ya. Kita isi nama authornya. Nah, kalau misalkan ini berasal dari jurnal, tahunnya, volumenya kita input manual. Kok pusing sekali. Nah, tenang, nanti di akhir ada demo yang menurut saya cukup mewakili kebingungan Bapak Ibu sama adik-adik semua. Saya udah siapkan 10 demo yang sangat lengkap, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah cara yang kelima, cara bagaimana kita memasukkan satu buah folder yang namanya System Watch Folder. Artinya, Mendeley akan secara otomatis mengawasi folder yang kita pilih. Misalkan di sini saya punya folder namanya
folder publikasi ilmiah. Nah, maka Mendeley akan mengawasi folder-folder di bawahnya dan artikel-artikel yang kita tambahkan. Misalkan kita watch folder sekarang, kemudian 2 hari, 3 hari kemudian kita menambahkan PDF di folder ini, maka secara otomatis Mendeley akan mengupdate dan mengimport file-file di folder yang diawasi. Caranya adalah kita klik watch folder, kemudian kita pilih folder yang akan kita awasi, kemudian kita klik OK. Begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, misalkan Bapak Ibu satu hari pakai Mendeley versi online, besoknya versi offline, besoknya ganti lagi, offline lagi, online lagi, dan sebagainya. Maka tidak usah khawatir, tidak perlu 2 kali kerja mengimpor file atau PDF yang sama. Cukup Bapak Ibu tekan tombol synchronize. Karena secara otomatis Mendeley akan mensinkronisasi daftar pustaka pada Mendeley versi website dan Mendeley versi desktop, gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengingat. Nah, kita masuk ke 2 part terakhir. Yang ini part mungkin yang paling ditunggu-tunggu buat Bapak Ibu, adik-adik, serta teman-teman yang pengen membuat referensi. Misalkan ada 20 referensi, itu bisa kita kerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Bahkan kalau Bapak Ibu cekatan, saya yakin 30 detik pun bisa. Kok bisa ya? Saya akan coba perlihatkan ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman semua, sebelum kita masuk ke tata cara untuk membuat daftar referensi dan juga kutipan secara otomatis, ada beberapa hal yang harus Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua perhatikan. Ingat, ketika kita mengimport file-file PDF, itu bisa jadi file-filenya itu pertama, dia bisa terduplikasi. Misalkan download di file aslinya, kemudian dapat kiriman dari penulis aslinya. Sama artikelnya, kemudian kita import ke Mendeley. Kemudian ketika kita citasi, misalkan saya punya peneliti Sherlock Holmes, penelitian tahun 2020, cekrek. Kemudian ketika saya ingin mensitasi lagi, malah kepanggil referensi yang si punya Sherlock Holmes. Padahal PDF-nya itu sama, judul artikelnya sama, tahun penerbitannya sama, DOI-nya sama. Tetapi terdaftar di teks kita itu sebagai 2 jenis referensi yang berbeda. Itu sangat berbahaya, gitu ya. Maka dari itu saya akan mengajari bagaimana kita bisa melihat duplikasi PDF, kemudian menggunakan Mendeley dengan fitur-fitur yang lainnya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik tools, kemudian kita klik check for duplikat. Kalau di Mendeley kita ada PDF atau file-file yang terduplikasi, maka secara otomatis Mendeley akan melihat. Ternyata di sini di Mendeley saya menemukan 3 buah artikel yang oleh Mendeley dianggap duplikasi. Maka yang kita lakukan, kita cek halaman bagian metadatanya, ada tanda checklist, ada yang non checklist. Kalau tanda checklist itu artinya artikel ini tuh, yang 3 artikel ini tuh memiliki data yang sama. Kalau yang di checklist bagian judul jurnalnya, maka judul jurnalnya sama. Kemudian ternyata abstraknya pun sama, ternyata di checklist. Halamannya sama, isunya sama. Nah, kalau ternyata sudah checklist semua, berarti itu ada file yang terduplikat. Maka yang kita lakukan adalah klik confirm merge. Maka nanti secara otomatis Mendeley akan menghapus duplikasinya. Kemudian Mendeley juga bisa kita gunakan untuk mengecek mana file PDF yang sudah kita baca dengan file PDF yang belum kita baca. Contoh di sini saya punya di halaman utama ini ada tanda dot atau titik warna hijau, ada juga yang tidak. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu kalau yang warna hijau artinya belum kita baca, belum kita buka. Tapi kalau yang tidak ada warna hijaunya berarti pernah kita buka atau pernah kita baca, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya artikel-artikel yang ternyata keren banget, bagus banget nih buat kita citasi nih. Terus biasanya kita kan bikin catatan di buku kita, artikel si anu, judulnya anu,
Terus satu hari waktu kita bikin tulisan catatannya hilang. Nah, udah, wish, ambiar semua. Nah, tapi dengan menggunakan Mendeley, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena di sini ada fitur bookmarking. Fitur bookmarking ini adalah fitur di mana kita bisa menandai artikel-artikel yang terkategori favorit atau tidak. Nah, caranya adalah di bagian paling kiri setelah tadi ada tanda dibuka atau tidak dibuka, ada tanda bintang. Silakan Bapak Ibu klik tanda bintang yang ada di sebelah artikel itu. Misalkan di sini saya memberikan bookmarking untuk 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya yang terlihatkan. Saya bookmarking, maka secara otomatis Mendeley akan menyimpan file-file tadi di folder yang namanya folder favorit. Sini ada 4 artikel yang saya bookmarking. Jadi nggak usah khawatir lupa di mana referensi yang mau dijadiin sebagai sumber pustaka atau referensi yang mau dikutip ya. Nah, kemudian fitur yang canggih juga di Mendeley itu kita bisa menggunakan fitur Smart Searching. Fitur itu memungkinkan kita untuk mencari referensi dari pustaka kita dengan cara mengklik atau mengetik keywordnya. Boleh judul salah satu kata di judulnya, boleh nama penulisnya, boleh nama jurnalnya, bebas ya. Caranya sebagai contoh saya ketik di sini luminescensi, maka Mendeley akan memunculkan file-file pustaka yang di sana memuat kata luminescensi. Keren kan? Nah, fitur Mendeley juga ternyata memiliki fitur seperti hanya Nitro atau PDF Reader. Karena di sini kita bisa membuka file PDF. Jadi kalau misalkan ada tanda seperti ini, nah tanda seperti ini artinya di Mendeley ini PDF-nya ada. Tapi kalau yang tidak ada tanda PDF, berarti meskipun kita klik, kita nggak bisa baca PDF-nya ya. Di sini saya punya artikel yang sudah ada PDF-nya, karena saya mengimportnya PDF, bukan file RIS, file TXT, XML, atau BibTeX, tapi file PDF, jadi saya bisa baca. Nah, contoh di sini saya melakukan anotasi atau membuat notes. Ketika ada kalimat yang akan saya citasi misalkan, itu saya tandain, tinggal klik saja highlight. Di tab menu ini kita highlight, kemudian kita drop kalimat mana yang akan kita tandain. Atau kita bisa bikin catatan. Nah, contoh misalkan di sini ada gambar yang menurut saya mau saya analisis, saya komparasikan dan saya tulis di referensi di paper ilmiah saya. Ini saya tandain. Kurva ini membandingkan bla 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 begitu ya. Itu adalah fitur anotasi dan fitur PDF Reader. Nah, kita masuk ke sesi paling penting ya. Sesi yang paling penting yang mungkin Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini silakan coba di rumah. Silakan jangan ragu untuk mencoba ya. Tetapi yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus punya plugin yang namanya Open Office plugin. Caranya yang pertama adalah kita klik Tools, kemudian kita klik, akan muncul menu scroll down, kita klik Install Microsoft Word plugin, gitu ya. Nah, ketika kita menginstal Microsoft Word plugin, maka secara otomatis Microsoft Word akan menginstalkan plugin Mendeley. Nah, kalau berhasil kita buka Office-nya akan muncul seperti ini. Nah, ada icon atau thumbnail Mendeley di bagian red tab referensi, menandakan bahwa plugin Open Office itu sudah berhasil terinstall dengan baik. Kalau sudah berhasil, maka kita sudah bisa menggunakan fitur citasi dan bibliografi automatic generating, atau secara otomatis mengenerate kutipan dan juga daftar referensinya. Misalkan di sini saya menulis sebuah pengantar seperti ini, masih bersih ya, belum ada kutipan satupun. Nah, lalu misalkan di sini
saya mau citasi, mau mengutip sebuah referensi di sini. Caranya kursornya kita taruh di sini. Kemudian kita masuk ke tab reference di sini ya. Klik tab reference, kemudian kita klik insert citation. Selanjutnya kita klik go to Mendeley. Maka akan switch ke Mendeley versi desktop. Lalu selanjutnya kita pilih mana PDF yang akan kita kutip. Di sini saya memilih sebuah file ya. Saya klik, kemudian di sini akan memunculkan konfirmasinya, apakah detailnya betul atau tidak. Nanti di demo saya akan memperlihatkan bagaimana kita bisa melakukan konfirmasi secara otomatis. Jadi tidak usah khawatir apakah metadata-nya korup atau tidak. Karena bisa jadi nanti di bagian jurnalnya hilang, di bagian tahunnya hilang. Nah, di sini pun bagian volume, issue, sama page-nya hilang ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana cara membetulkannya. Nah, kita klik file PDF yang akan kita citasi, kemudian kita klik kutip atau cite. Maka cara otomatis akan muncul. Nah, atau cara yang kedua, cara yang paling mudah, daripada kita buka Mendeley dan manual seperti tadi, kita bisa klik insert citation, lalu kita bisa mengetikkan keyword dari referensi yang kita gunakan. Misalkan di sini saya tahu dan saya ingat, misalkan di judul dari referensi yang akan saya kutip itu ada kalimat di sini, tunable. Maka saya ketik tunable dan nanti Mendeley akan memunculkan daftar dari file di library yang di dalamnya ada string atau keyword tunable. Saya klik OK dan otomatis Mendeley telah menyimpan citasi di sini dengan angka Romawi 1. Kang Pepen, kenapa ini citasinya misalkan tanda 1 bukan misalkan ada yang nama pengarang diikuti dengan tahun. Nah, itu tergantung dari style yang kita gunakan. Seperti apa cara mengubah-ubahnya nanti di demo ya, saya akan perlihatkan. Nah misalkan saya punya tulisan, kemudian saya lanjutkan cara seperti tadi sampai ke 21 ya. 1, 2, 3 terus sampai 21. Maka setelah itu ketika kita ingin membuat daftar pustaka, tinggal kita klik insert bibliografi, tapi sebelumnya kita taruh dulu kursornya di mana, kemudian kita klik insert bibliografi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke demonya ya. Di sini ada 10 demo. Mungkin juga di demo ini nanti akan menjadi bahan pertanyaan untuk kuis. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyimak dengan seksama. Demo yang pertama, saya akan mendemokan bagaimana cara kita menambahkan kutipan atau membuat citasi dan juga membuat referensi secara otomatis. Ya. Nah, di sini masih bersih ya, masih bersih seperti tadi. Saya ulangi lagi, tapi sekarang secara live. Di sini saya ingin menaruh kutipan-kutipan setelah teks yang saya highlight warna kuning. Kita klik insert citation, kemudian ketikkan keywordnya. Sini saya ketikkan nama pengarangnya. Ketik, kemudian kita klik OK seperti cara yang tadi. Nah, kalaupun keywordnya string atau kalimat dari judul juga boleh. Kita masuk ke kutipan yang selanjutnya, kutipan nomor 5. Saya masukkan Caula. Saya ingat pada tahun 2008 dia menerbitkan artikelnya. Klik OK, kemudian masuk ke referensi untuk dikutip sebagai kutipan nomor 6. Saya masukin lagi sesuai dengan keywordnya.
Masuk ke nomor selanjutnya, nomor 8. Lanjut ke nomor 9, saya masukin keywordnya nama aja. Oke. Tapi di sini saya mau masukin 2 buah referensi. Jadi setelah berhasil masukin nama pertama, kita masukin nama kedua, lalu kita klik OK. Nah, muncul 2 buah referensi ya, nomor 9 dan 10. Oke, selanjutnya taruh kursornya di bagian yang akan kita taruh referensi, lalu kita pilih stylenya. Sekarang saya mau pilih, coba mana ya? Nah, Advanced Powder Technology misalkan di sini ya. Maka ketika kita klik insert bibliografi, tara, maka secara otomatis Mendeley akan mengenerate referensi-referensinya. Mulai dari nomor 1 sampai berapa tadi? Sampai 10. Ya. Oke, demo yang pertama apakah bisa dipahami ya? Nah, saya masuk ke demo yang kedua. Misalkan, saya lupa. Ternyata setelah saya berhasil membuat citasi dan referensi secara otomatis, ternyata di bagian sebelumnya itu ada yang harus diupdate. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, di sini saya lupa misalkan di bagian spray pyrolysis, lupa saya naruh harusnya di sini juga disitasi. Juga di bagian yang nomor 9 dan 10 harusnya ada 3 referensi. Aduh, gimana ya? Kalau saya ubah secara manual, pasti nomor 8 jadi 9. Karena spray pyrolysis jadi 8. Tidak usah masalah. Tinggal klik lagi insert citation, kemudian klik referensi yang akan kita masukkan. Kita pilih, maka secara otomatis Mendeley akan mengupdate ya. Awalnya nomor 8 jadi 9 ya. Tadi padahal nomor 8 karena saya sudah menginsert satu buah referensi. Kemudian di nomor 10 11 saya mau nambahin satu buah referensi lagi nih. Caranya ketik lagi Alt plus M atau insert atau edit citation, lalu kita pilih artikel yang akan kita citasi. Nah, artikel yang kita citasi ini, saya contohkan ini adalah citasi yang nomor 8. Nah, apakah dia terhitung sebagai referensi yang ganda atau tidak? Coba kita cek. Ini artikel nomor 8 saya pilih dan ternyata setelah diklik OK, cara artikel nomor 8 akan dipanggil ya. Jadi tidak menjadi artikel nomor 13 karena sudah dipanggil di sebelumnya. Lalu kita cek apakah betul atau tidak. Ini harus dilakukan manual. Kita cek apakah sudah sesuai dengan kaidah atau format dari Advanced Powder Technology. Nah, di sini saya menemukan di referensi 8 tidak ada judul jurnal sama volumenya. Kita cek Mendeley-nya. Kita cek, oh ternyata di bagian judulnya masih kosong, judul jurnalnya, volumenya kosong. Maka kita lakukan dengan cara klik doi, nah seperti ini. Nah, ketika ada tanda lookup success, artinya tuh semua metadata sudah secara otomatis diupdate oleh Mendeley. Ya, kita kembali lagi ke artikel kita. Kemudian kita lihat belum update ya, kita klik aja refresh. Maka, nah otomatis judul dari jurnalnya sama volume jurnalnya sudah muncul. Gitu ya. Seru kan? Kita masuk ke demo yang ketiga. Tadi saya bikin citasi dan referensi berdasarkan soal Advanced Powder Technology. Misalkan kita ingin submit ke jurnal yang lain misalkan. Saya berikan contohnya seperti ini. Nah, kita cek stylenya. Apa yang akan kita masukkan? Misalkan stylenya pakai American Institute Physics. Nah, ternyata format kutipannya sekarang jadi superscript ya. Kalau tadi ada bracket, angka, referensi dan kutipannya sekarang berubah menjadi superscript semuanya. Semuanya dilakukan secara otomatis. Oke.
Lalu misalkan saya ingin mengubahnya ke biological control atau ya kita klik di biological control seperti apa. Nah, ternyata yang muncul adalah nama penulis pertama diikuti dengan tahunnya. Ya. Kemudian misalkan contoh di sana ada Chelnokov et al, Panatarini et al, kemudian Zhu et Zhang et al, Reddy et al, diikuti dengan tahun. Dan referensinya ternyata tidak berdasarkan urutan kemunculan dari referensi, tapi berdasarkan abjad, ya. A, B, C, D, F, G sampai ke akhir, ya. Menarik ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan kita mengubah stylenya secara manual, bisa makan waktu berjam-jam, gitu ya. Nah, demo yang keempat. Kemarin ada yang nanya, gimana caranya kalau misalkan kita menggunakan style yang di sana, di Mendeley itu nggak ada. Tidak ada secara default. Misalkan saya ingin submit ke jurnal keramik internasional. Kalau setahu saya ya, di defaultnya Mendeley itu keramik internasional, jurnal itu tuh formatnya nggak ada. Nah, kita coba demo ya. Misalkan kita cek dulu. Nah, ternyata belum ada ya. Kita klik aja more styles. Kita cek, benar nggak sih? Belum ada. Kita ketik keramik internasional. Kemudian klik get more styles. Kemudian kita pastekan. Ya, ada. Jadi sudah tersedia, kita install ya. Maka secara otomatis akan terinstall di Mendeley kita, baik di versi website atau desktop. Kemudian kita klik use this style. Kita klik done. Maka kita cek, sudah ada belum? Nah, ternyata sudah ada. Kita klik aja, ganti stylenya, kemudian kita refresh. Nah, ternyata untuk tipe kutipannya sama, angka dalam bracket. Kemudian kita cek referensinya. Nah, itu demo yang keempat. Demo yang selanjutnya, demo yang kelima. Cara kita menggunakan Mendeley untuk membaca PDF atau membubuhkan anotasi. Nah, di sini saya coba buka sebuah artikel jurnal. Nah, muncul ya seperti itu. Kita cek lagi. Jadi kalau ada yang tanda thumbnail PDF, berarti bisa kita pakai. Kita cek metadatanya, kemudian kita jadikan full screen. Misalkan nih, kita baca nih. Wah, ternyata bagus nih artikel jurnalnya. Kita baca dan kita menemukan yang kita mau. Mau di-highlight misalkan. Maka kita caranya, kita klik note. Kalau ingin membubuhkan catatan, misalkan ini gambarnya bagus nih, saya supaya ingat, saya ketik di sini gambar SEM dari sampel CaCO3 dengan fase Fat-Right. Ya. Oke, bagus, jadi rujukan. Nah, maka setelah dicek, nah munculnya, jadi nggak akan hilang. Misalkan kita mau ngasih bold atau apa namanya, meng-highlight, kita klik aja highlight, kemudian kita scroll dan drag, kita highlight ya, seperti itu. Bisa kita pilih warnanya juga ya. Cukup menarik. Nah, demo yang selanjutnya. Misalkan kita belum pernah download file-file yang mau kita masukkan, mau kita kutip. Mendeley itu bisa banget. Karena kita bisa memasukkan literatur yang
belum pernah kita masukkan atau kita import ke dalam Mendeley kita. Caranya adalah kita klik literatur search yang ada di tab ini, di bagian atas ini. Kita klik, kemudian di bagian Smart Literature Search, kita ketikkan keywordnya apa. Misalkan di sini saya memasukkan dan mencari pustaka Discrete Element Method. Maka muncul semua pustaka-pustaka yang ada di luar pustaka kita. Ini di seluruh dunia, gitu ya. Misalkan di sini saya memilih salah satu filenya, maka saya klik Save Reference. Kemudian saya pilih lagi mana file yang mau saya masukkan ke pustaka saya, tinggal diklik file tersebut, lalu klik Save Reference. Nah, lalu kita klik lagi all document. Nah, ternyata ada 1, 2, 3 ya. Maaf, ada 4 artikel yang baru saya tambahkan tadi. Semuanya tampil ya. Kemudian demo yang ke-7. Nah, ini juga yang menarik. Jadi, kita bisa menggunakan Mendeley ini untuk berjejaring. Di sini saya masuk ke Mendeley versi website. Masuk ke Mendeley versi website. Kemudian misalkan saya pengen promosi artikel yang berhasil saya terbitkan di jurnal ilmiah. Saya bikin status seperti ini. Hai, begitu ya. Kayak kita bikin status di Facebook. Kita ketik saja. Nah, supaya yang lihatnya itu orang di luar Indonesia bisa lihat, kita coba pakai bahasa Inggris aja. Kita klik post ya. Nah, kayak ini tampilannya mirip kayak beranda di sosial media lainnya. Kita coba lagi bikin postingan yang kedua. Nah, kita klik lagi post, kita posting. Oke. Keren ya. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan kita pengen mengikuti para peneliti yang punya bidang yang sama dengan kita, tinggal kita klik saja di bagian Expand Your Network, kemudian kita bisa lihat profil orang-orang yang in common with us, ya, in common with you. Keyword saya tadi di field of study saya tulis material science, jadi nanti sistem akan mensuggest atau mensarankan secara otomatis orang-orang atau peneliti-peneliti yang memiliki field interest yang sama kayak kita. Kalau misalkan kita tertarik nih dengan peneliti ini, pengen tahu update publikasinya, kita klik aja follow. Gitu ya. Selanjutnya, misalkan kita ingin mencari daftar-daftar artikel yang sesuai dengan field of study kita masuk ke bagian suggest ya. Nah, di sini banyak sekali artikel-artikel yang menurut Mendeley itu sesuai dengan bidang ilmu kita. Kita klik aja, nanti masuk ke fiturnya. Kalau dia punya PDF, coba klik. Ternyata, ada ya, bisa saya download. Oke, saya download. Tuh, keren. Jadi untuk download pustaka bisa langsung di Mendeley ya. Mungkin kayak research kit
Ada yang bisa kita download, ada yang tidak. Tergantung penulisnya, apakah memberikan akses untuk kita mendapatkan PDF-nya atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita ingin melihat grup-grup riset di seluruh dunia, nah di sini menampilkan grup-grup populer, baik yang sifatnya itu public ataupun yang private. Misalkan di sini saya, ini private, yang ini. Nah, saya coba masuk ke grup yang sifatnya terbuka, tandanya tertulis public group. Kemudian, nah seperti ini. Di sini ada keterangannya, adminnya siapa, kemudian yang dibahasnya apa, anggota atau membersnya pun juga ada. Kalau menurut kita tertarik, tinggal klik join ya. Ini membernya, wah ternyata banyak juga ya. Jadi di member ini masing-masing itu bisa sharing dokumen. Satu orang punya dokumen bisa dimasukin ke sini. Jadi Bapak Ibu kalau punya misalkan lagi penelitian dapat proyek hibah misalkan melibatkan banyak orang antar instansi, enak sekali ini. Jadi kita punya semacam social networking dan juga tempat untuk sharing dokumen. Nah, demo yang ke-8. Nah, ini kayaknya yang paling tertarik sama demo yang 8 ini teman-teman yang baru lulus S1, S2, atau S3, terus mau punya kesempatan berkarir di mancanegara. Keren ya? Nah, di sini di bagian atas ada tab karir. Kemudian kita cek, di sini banyak sekali ya. Di sini kita bisa dapatkan lowongan kerjaan, upload CV kita. Wow. Kemudian, oh ya lengkap banget, keren. Oke. Misalkan saya ingin cari pekerjaan di bidang teknik informatika. Saya ketik aja, kemudian maunya kerja di mana? Misalkan di Oxford. Jarak ini jaraknya ya. Jaraknya kita cari yang maksimal saja. Kita klik search. Wow, ternyata ada 40 pekerjaan di bidang teknik informatika ya. Kita coba cek satu-satu. Disiplinnya apa? Kemudian rentang salarinya. Mau digaji pakai euro, pakai sterling, UK dollars. Kemudian, nah misalkan di sini ada yang saya tertarik nih, saya klik aja view details. Kemudian, nah di sana ada keterangan lowongan kerjanya seperti apa yang dibutuhkannya. Kemudian kualifikasinya dan skill-skill yang dibutuhkan seperti apa. Rentang salary-nya, dibukanya kapan, disiplin ilmunya apa, tipe kontraknya ada, lengkap ya. Nah, di sini juga kita bisa langsung apply ya. Keren. Kalau tertarik langsung apply. Atau kita bisa mendapatkan email notifikasi. Wow, keren banget. Nah, demo yang ke-9. Nah, kalau yang demo ini, demo yang cocok banget disaksikan oleh Bapak Ibu yang saat ini punya kesempatan untuk melakukan riset dan memerlukan riset fundingnya. Kita coba lihat lebih jauh lagi ya. Nah, kita masuk ke tabnya Welcome to Groups. Terus kita klik yang funding.
Nah, di sini kita bisa mencari berdasarkan riset areanya. Kemudian saya coba klik salah satu di agriculture. Di sini ada 741 ya peluang fundingnya. Kita coba bikin filtering aja ya. Oke, bidangnya saya mau semuanya. Berarti di sini funding type-nya saya cek yang tipe fundingnya kontrak atau tender atau kerjasama, perjanjian kerjasama. Kemudian citizenship-nya Indonesia. Kemudian nominalnya biarin aja. Kemudian deadline-nya mau yang kapan? Misalkan yang 3 bulan lagi. Nah, nanti secara otomatis sistem akan memunculkan applicant type. Oh, kita masukkan contohnya academic institution. Nah, secara otomatis nanti Mendeley akan menampilkan hasil filtering kita. Ya. Nah, di sini ada 28 peluang fundingnya ya. Keren. Sudah berhasil kita filtering. Misalkan kita buka salah satu, kemudian di sini terdapat kontaknya, kemudian data-datanya ya. Kalau kita pengen dapat info lebih jauh lagi, pergi ke halaman yang lebih lengkap, go to detail. Nah, di sini masuk ke halaman utama dari lembaga yang memberikan research fundingnya, gitu ya. Silahkan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, mungkin di kesempatan ini ada beberapa mekanisme, kita coba mekanismenya, misalkan seperti ini ya. Saya coba undang kembali Teh Alma, tapi sebelumnya silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan ketik aja di bagian live viewer chatnya ya, di sini. Di sebelah kanan, silakan ketik aja. Saya coba berkoordinasi dulu dengan Teh Alma, apakah ada pertanyaan yang masuk secara dari yang lainnya. Silakan Bapak Ibu punya waktu 5 menit untuk berdiskusi di sana. Oke, terima kasih kepada Kang Werven atas penyampaian materinya. Materi yang bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini kami memilih 3 pertanyaan dan sudah ada 3. Yang pertama itu kita punya pertanyaan dari Ardi Airlangga. Pertanyaannya itu, untuk buat daftar pustaka lewat Mendeley kan biasanya lebih cepat kalau punya file PDF. Tapi misalnya kalau kita cuma punya licitasi, untuk lebih praktisnya apakah ada cara selain yang manual? Nah, sebenarnya ini ada yang mirip juga. Yang satu lagi itu dari siapa ini namanya ya? Oh, dari Ilham Falani. Katanya, Pak Fen, bagaimana jika saat kita melakukan citasi tapi kita tidak memiliki PDF-nya, hanya berbentuk hard copy saja? Bagaimana memasukkannya ke dalam Mendeley? Terima kasih. Ya, mungkin pada Kang Fen boleh langsung dijawab pertanyaan pertama. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang menarik. Mungkin untuk menjawab itu saya akan munculkan, langsung saja kita coba praktek ya. Untuk mendapatkan PDF itu kan biasanya kita peroleh dari penyedia-penyedia yang open access begitu ya. Kalau misalkan yang tidak open access, bagaimana? Kita kan hanya bisa mendapatkan link citasinya saja. Misalkan seperti ini ya. Di sini yang paling sering kita lakukan itu, kita kan pertama cari dulu di Google Scholar ya.
Kemudian di Google Scholar ini misalkan ada seorang peneliti yang artikelnya itu bagus dan mau kita masukin. Nah, sementara kita nggak punya file PDF-nya. Kita klik saja nama penulisnya seperti ini. Kalau saya sering iseng kayak gini, misalkan saya searching profil dari Google Scholar, maaf, dari Pak Imade Joni, misalkan seperti ini ya. Nah, terus di sini akan memunculkan daftar-daftar publikasi ilmiah yang diterbitkan, bisa berdasarkan jumlah citasi yang bisa sorting berdasarkan tahun publikasinya. Nah, misalkan di sini ya, di sini saya ingin mendapatkan file salah satu file ini. Contoh misalkan seperti ini ya. Nah, caranya mudah. Biasanya di sini ini kan di-linkkan kepada halaman utama dari penerbitnya. Misalkan kita klik aja seperti ini. Nah, ada dua cara sebetulnya. Yang pertama kita masuk ke halaman utama dari penerbitnya ya. Di sini ya. Kemudian kita cari bagian metadata di sini. Metadata ini berisi informasi yang berkaitan dengan artikelnya, ada penulisnya, ada DOI-nya. Kita cari bagian export ya. Jadi di bagian export ini biasanya ada file type atau tipe file yang RIS, ada yang bittext, kemudian ada XML. Nah, untuk Mendeley sendiri bisa menerima file untuk bisa diimpor itu dengan file yang tipenya bisa RIS, bisa bittext. Contoh misalkan ketika saya klik seperti ini ya, maka nanti akan file-file ini bisa kita langsung import ke dalam Mendeley. Ya, meskipun di sini tidak ada PDF-nya, karena nantinya pada sistem akan otomatis mendeteksi metadatanya. Atau cara yang kedua, misalkan kita punya referensi tapi dari ResearchGate. Misalkan kita ingin mencari publikasi ilmiah, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini biasanya kan kalau di ResearchGate itu tersedia PDF-nya, tapi ada juga yang tidak ada. Meskipun tidak ada, tetap saja kita bisa mendownload citasinya dengan cara mengekspor file ini dengan cara klik aja, bisa di sini, kita klik aja Cite this publication. Maka secara otomatis sistem dari research ini akan meminta tipe file kita mau apa, mau yang .ris, mau yang bittext, mau yang plain text, kemudian tipenya apa, metadata yang tersedianya apakah hanya citasinya saja atau beserta abstraknya lengkap, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ini yang citasi saja, tapi kalau yang citasi and abstrak di sini memunculkan juga abstraknya, begitu ya. Nah, tinggal kita pilih, kemudian kita klik download. Nah, file yang berhasil kita download itu bisa kita import ke Mendeley. Gitu ya. Mungkin cukup jelas, Teh Alma. Silakan mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke, Kang Fen, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu, pertanyaannya bagaimana jika kita mengutip dari kutipan yang di dalamnya, juga mengambil dari jurnal yang lain. Ketika dicari, referensi yang aslinya bahasanya bukan bahasa Inggris. Bagaimana cara pengutipannya di Mendeley? Ini pertanyaan dari Ulfa Yuniati. Ya, Kang Fen boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Teh Alma. Saya coba jawab ya. Sebetulnya, ketika kita mendapatkan artikel
yang di dalamnya mengutip artikel lagi. Secara etika sitasi yang harus kita kutip itu adalah artikel yang dijadikan sitasi oleh orang yang akan kita sitasi. Misalkan saya membuat sebuah artikel dan saya mensitasi seorang peneliti A. Nah, maka yang kita sitasi itu misalkan Anda ingin membaca artikel yang saya tulis dan di dalam artikel yang saya tulis saya mensitasi peneliti A. Maka secara etika penulisan Anda, adik-adik, itu nggak boleh mensitasi artikel saya. Kenapa? Karena saya pun menuliskan artikel itu setelah saya mengutip dari referensi dari peneliti A. Maka yang kita lakukan, ya, yang Anda lakukan adalah Anda mencari metadata atau file PDF-nya atau file type RIS di teks yang bisa Anda dapatkan dari Google Scholar, bisa Anda dapatkan dari ResearchGate, bisa juga didapatkan langsung dari halaman penerbitnya. Kemudian download. Setelah berhasil di-download, ya bisa bentuk RIS, XML, BibTeX, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah cuma itu ya, Mendeley itu. Mendeley itu nggak bisa mengimport metadata yang bisa dibaca oleh Zotero. Itu yang setahu saya. Nah, jadi kaidah pertama seperti itu, secara etika mengutip peneliti atau penulis yang awal. Kemudian yang kedua, gimana kalau misalkan setelah dicari ternyata referensinya itu tidak berhasil kita temukan. Nah, maka cara yang paling efektif ya seperti di demo yang telah tadi saya sampaikan. Nah, caranya adalah kita bikin manual. Kita entry secara manual. Kalau misalkan dari buku yang terbit tahun 60-an ternyata secara digital tidak ada, kita klik di bagian ini ya. Kita coba masuk ke materi lagi sebentar ya. Saya masuk ke bagian ini kalau misalnya ya. Di bagian awal. Entry manual ya. Dan sebetulnya memang kita nggak perlu paksakan juga kalau ternyata misalkan secara PDF itu ada, itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalkan tidak ada ya mending kita cari PDF lain yang itu kemudian isinya itu serupa dengan artikel yang kita tidak temukan data digitalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Bagian ini ya. Cara yang keempat itu kita entry secara manual. Kita klik entry manually. Kalau artikelnya itu jurnal, kita nyari-nyari kemana-mana nggak ketemu, di publishernya nggak ketemu, di Google Scholar nggak ketemu, di ResearchGate nggak ketemu, kita bikin aja entry manually. Kalau buku, ketik type buku, kemudian kita isi begitu. Silakan, Teh Alma. Pertanyaan terakhir. Nah, kita punya pertanyaan dari Syahrul Mubarok. Pertanyaannya, jika kita sudah mendrag file ke dalam folder, tapi metadatanya tidak sesuai atau bahkan tidak muncul, itu kenapa ya dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Kak Fanfen boleh langsung dijawab pertanyaannya? Oke, pertanyaan bagus banget. Saya coba jawab ya. Nah, sini ya. Saya coba masuk dulu. Nah, kadangkala bagi beberapa pengguna pemula seringkali lupa untuk melakukan pengecekan secara manual pada artikel-artikel yang sudah kita pilih ya.
Nah, contohnya di sini. Di sini, misalkan ketika kita pilih salah satu artikel, maka dari Mendeley itu akan meminta kita mengecek detail-detail metadata yang tersedia di sini. Contohnya di sini ada tulisan these details with reviewing. Nah, maka yang kita lakukan, kita cek terlebih dahulu. Kadangkala di sini ada yang kosong. Ini sebetulnya saya delete pun bisa nih. Wah, kenapa Kang? Kok di delete? Apa-apa. Karena Mendeley bisa mengembalikan lagi. Misalkan seperti ini ya. Atau lebih parah, abstraknya nggak ada. Nah, sepanjang artikel yang kita miliki itu punya DOI, Digital Object Identifier, maka metadata yang tadi hilang, bahkan judul pun hilang. Nah, author pun hilang. Nah, sepanjang Digital Object Identifier-nya ada, tidak usah khawatir. Kita cukup mencari dengan cara klik tanda lookup di sini. Nah, ketika ada tulisan lookup success, artinya proses pencarian berhasil, kita cek lagi cara. Jadi judulnya muncul, nama penulisnya muncul, kemudian nama jurnal muncul, tahun penerbitannya, volumenya, isu page-nya, begitu ya. Kita coba lagi yang lain. Oke, kalau ini sudah ada. Pokoknya biasakan setelah mengimpor semua file-file PDF seperti ini, maka ibu bapak, adik-adik mengklik tanda Digital Object Identifier, melookupnya dengan cara klik. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, dicek sudah ada, nah berarti sudah lengkap. Selalu lakukan seperti itu sebelum Bapak Ibu membuat daftar referensi atau pustaka dari Mendeley, karena kalau tidak seperti itu nanti bahaya. Setelah di generate, misalkan nanti setelah di generate ternyata metadatanya korup, ada yang hilang nama penerbitnya, judulnya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan, mungkin Teh Alma, silakan. Nah, berakhir dari sisi pertanyaan, berarti berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Apabila Bapak, Ibu, adik-adik, dan rekan-rekan sekalian berminat untuk bekerja sama dengan kami dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat langsung menghubungi kontak berikut ini. Oke, terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan kepada kami. Semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat sore.